Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Sawono dari cabang Gerabak Purworejo. Purworejo. Ya. Cabang Gerabak. Gerabak ya. Yang ingin kami tanyakan yang pertama, bagaimana kita mengartikan atau memahami antara sunnah yang berarti tuntunan Rasulullah dan hukum sunnah. Contohnya seperti sunnah dalam sholat, sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah kan sholat harus mengikuti sunnahnya Rasulullah. Tapi dalam hukum sunnah yang diartikan sunnah itu kan dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak dosa. Yang kedua, kita yang sudah sepakat di sini dan tahu kalau sholat taraweh itu masna-masna atau dua salam, apa boleh kita mengikuti jamaah taraweh yang dilakukan 4 salam? Karena umpamanya kita mengikuti sholat isya berjamaah dan biasanya di tempat kami itu dijatah jadwal kultum. Jadi apa tindakan saya yang harus kami lakukan? Kalau tahun-tahun yang telah lalu kami lakukan dan setelah kultum itu kami bikin alasan ada keperluan dan tidak mengikuti taraweh di musola tersebut. Yang ketiga, saat khutbah Jumat dibaca kita tidak boleh atau dilarang bicara walaupun kata hus. Nah, kemarin waktu saya Jumatan itu di sebelah saya pas khutbah dibaca ada orang yang kelihatannya itu ya imannya mantep gitu. Saat khutbah dibaca itu dia wiridan terus demimil sampai menjelang iqomah. Apakah ada hadis dan tuntunannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dari Cilacap, ada yang mau menyambung? Ya, mari. Mari Pak, Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalifah, kajian dari Ganjrung, termasuk Kabupaten Cilacap. Alamat tempat saya Tegalsari, RT 4, RW 6, Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Yang terhormat Al-Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau bertanya mengenai Al-Quran. Kalau nggak salah ini surat 6 ayat 82 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan satu hadis yang ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan hasan dari Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala ya bena Adam. Mic-nya didekatkan, Pak. Mic-nya didekatkan. Ya bena Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Saya baca di Fathul Majid halaman 49. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ya ayatnya itu. Surat Al-An'am, nomor surat 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa yang ditanyakan? Kan udah jelas kan?
Jadi alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kedoliman, kan syirik. Karena inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu kedoliman yang besar. Maka siapa yang beriman, imannya tidak dicampur dengan kemusyrikan, katakan oleh Allah, ulaika lahumul amnu. Bagi mereka itu jamin aman. Ya. Di situ diterangkan wahum muhtadun, dan dia mendapat petunjuk. Jadi orang yang beriman imannya tidak dicampur dengan kemusyrikan. Itu orang yang aman di dunia dan di akhirat, dan dia akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Tapi kalau orang beriman kok dicampur dengan kemusyrikan, gugur imannya. Ya. Karena syirik itu bisa menggugurkan, bisa merusak amal perbuatan-perbuatan yang lain. Ya. Jadi syirik itu perbuatan yang menggugurkan perbuatan-perbuatan kebaikan yang lain. Coba dibaca surat Al-An'am ayat 88. Al-An'am ayat 88. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya. Kalau dia mensekutukan Allah, habitat a'maluhum, rusak semua amal yang telah mereka kerjakan. Tidak sekedar rusak, dosanya tidak diampuni. Baca surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya kan? Di samping rusak semua amalnya, dia berbuat dosa besar tidak diampuni oleh Allah. Wah, syirik itu. Satu ayat lagi 116. An-Nisa. An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, ya kan? Makanya tadi barang siapa beriman, imannya tidak dicampur dengan kemusyrikan, dia akan aman dunia dan akhirat, dan dia mendapat petunjuk. Tapi barang siapa yang berbuat kemusyrikan, imannya rusak, dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah. Dan dijelaskan wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa berbuat syirik, dia telah berbuat sesat yang sejauh-jauhnya. Jadi Bapak tentang masalah kemusyrikan. Hadis yang Bapak baca tadi ya sama, melarang kemusyrikan. Jadi perbuatan syirik itu dosa yang sangat besar. Samping itu tidak diampuni dosanya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik.
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Allah itu paling murka kalau disekutukan dengan yang lain. Karena yang lain selain Allah itu hakikatnya makhluknya, ciptaan Allah. Maka Allah yang menciptakan disamakan dengan penciptaannya. Maka karena kemurkaan Allah sampai Allah mengatakan tidak diampuni dosa-dosanya, amal kebaikannya rusak semuanya. Dalam hadis juga diterangkan, salasun la yanfa'u ma huna amalun, asyirku billah wa uququl walidain wal firaru aniz zafi. 3 perkara yang merusak amal kebaikan seseorang. Yang pertama, asyirku billah, mensekutukan Allah, berbuat syirik. Yang kedua, wa uququl walidain. Itu kan, maka awal tadi ditanyakan tentang durhaka kepada orang tua, ya. Tidak sekedar dikatakan berdosa besar, tapi itu merusak amal kebaikan. Dalam hadis Nabi tadi, yang merusak amal kebaikan itu berbuat syirik. Yang kedua, melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, wal firaru aniz zafi, lari dari medan perjuangan sebagai pengecut. Larinya bukan lari mengatur siasat, tapi pengecut. Nah, ini 3 hal ini bisa merusak amal kebaikan. Maka kalau kamu menjadi orang yang beriman, ya iman pada Allah dan Rasulnya, summa lam tabu, jangan ragu-ragu. Kalau iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, apapun resikonya di dalam mengamalkan keimanan, mendapat resiko, ya tantangan, rintangan, bahkan mungkin sampai diusir, jangan ragu-ragu. Kalau kamu iman kepada Allah, pertolongan Allah pasti datang. Ya, kalau baru diancam manusia nanti begini-begini terus takut, ragu, ya, akhirnya takut pada manusia, ya, mensekutukan. Takutnya kepada manusia lebih takut daripada kepada Allah. Kalau sudah begitu, Allah tidak akan menolong. Karena janji Allah itu intan surullah yansurkum. Allah akan menolong kamu kalau kamu menolong agama Allah. Menolong agama Allah jangan diiringi ragu-ragu. Kalau tidak ragu-ragu, segala sesuatu itu tawakal ala Allah. Kalau kita ngaji, kita ngamalkan hasil ngaji, kita berbuat baik, kok dirintangi, dihalangi manusia, Allah akan menolong kita. Tawakal ala Allah. Jangan kita berlindung kepada selain Allah. Orang yang mohon perlindungan, pertolongan kepada selain Allah itu jangan diharapkan. Itu perlindungan yang rapuh seperti rapuhnya sarang laba-laba. Seperti kamu berlindung pada sarang laba-laba saja. Nah, itulah mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Yang dari Pak Arif Gerabak. Apa tadi Pak Arif Gerabak tadi? Tentang bedanya sunnah Rasul dan pengertian sunnah. Sunnah itu ada hukum. Islam itu ada 5. Wajib, sunnah, makruh, apalagi mubah. Wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Sunnah kebalikannya, ya, tidak ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan mendapat pahala. Makruh itu tidak dikerjakan ya tidak dosa, ditinggalkan ya tidak dosa. Kalau ditinggalkan dicintailah oleh Allah. Kalau mubah, ya, mubah itu bebas. Kamu lakukan boleh, kamu tinggalkan boleh. Dilakukan ya tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Ditinggalkan juga tidak berpahala, dilakukan tidak berdosa. Itu makruh. Ya, apa itu mubah. Jadi mubah itu boleh. Maka jadi kaidah usul itu segala sesuatu urusan dunia itu asalnya mubah. Al aslu, ya, il asyai an ibahah. Asalnya semua urusan dunia itu mubah. Mubah itu artinya boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Ya, maka boleh tinggalkan, boleh dilakukan, boleh. Maka kalau urusan dunia selama tidak ada larangan berarti boleh. Nah, kalau ada larangan itu jangan dilakukan. Itu hukum mubah. Nah, kalau sunnah yang dimaksud itu sunnah itu perjalanan atau perilaku Rasulullah.
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku, perjalanan hidupku di dalam mengamalkan agama ini. Ikuti sunnah Nabi, perjalanan praktek hidup Nabi dalam menjalankan agama ini. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnah sahabat-sahabatku, khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah sahabat Nabi yang mendapat petunjuk. Ya, maka kalau Nabi tidak melakukan, tapi sahabat yang lain melakukan, kita boleh ikut melakukan. Sunnah itu perjalanan hidup di dalam mengamalkan agama ini. Ya, lain dah. Beda kalau sunnah itu hukum sunnah, di sholat sunnah itu hukum sunnah. Sholat duhur, setelah selesai sholat duhur, sholat sunnah 2 rakaat, itu sunnah yang berhukum sunnah. Kalau perjalanan hidup tidak sekedar itu. Ya, bagaimana Nabi dalam menyebarkan dakwah. Nabi dikatakan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, ikuti sunnahku. Perilaku Nabi. Juga qul la as'alukum alaihi ajron. Nabi diperintahkan oleh Allah, katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dalam seruan dakwahku. Nah, itu dakwah menurut sunnah Nabi tidak mendapat upah dari yang didakwahi. Ya, kalau dakwah kok mengharapkan upah, itu namanya tidak menurut sunnah Nabi, tidak menurut perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Apalagi masang tarif. Ya, dakwah itu nggak ada gitu-gituan. Maka dakwah di MTA nggak ada yang dapat amplop bayaran jauh atau dekat, nggak ada yang harus menyerahkan amplop sebagai ongkos dakwahnya. Nggak ada. Karena memang dakwah yang dilakukan MTA itu berusaha mengikuti dakwah yang diperintahkan Allah kepada nabinya. Kita mendakwahkan agama. Kita tidak ingin balasan amplop dari kamu, uang dari kamu, tidak ada harapan apa-apa. Harapannya apa? Tumbuhkan rasa kasih sayang. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dari seruan dakwahku ini. Yang kami inginkan mawaddatan fil qurba, supaya terjadi rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Nah, itu yang dikehendaki. Apalagi Jadi yang sholat tarwih pahamnya dua-dua ikut jamaah. Nah, itu ya. Bagaimana kamu bisa pahamu sholat tarwih itu qiyamul lail masna, sholat itu 2-2. Lah sekarang di masjidmu ada sholat 4, lah kamu sholatnya 2, yang ikut gimana? Kalau kamu jadi makmum, apa itu medot? Nah, imamnya tadi 2 rakaat terus bacut, lah kamu sholatnya 2-2 terus kamu salam, kan medot dari imamnya. Nah kalau begitu berarti sholat yang pahamnya 2 rakaat tidak bisa disatukan dengan 4 rakaat. Jadi imam ya tidak bisa, jadi makmum ya tidak bisa. Kalau kamu jadi makmum berarti medot karo imame. Kalau kamu jadi imam, kamu duduk, makmummu subhanallah gitu kan? Salah dianggapnya. Ya, maka ya lebih baik karena memang sudah tidak ketemu paham, yang bisa ketemu mari kita kerjakan bersama-sama. Yang tidak bisa ketemu karena paham yang berbeda, mari sama-sama mengamalkan menurut pahamnya masing-masing, tidak saling mengganggu, tidak saling olok-mengolok. Ya sudah. Kalau kamu kebetulan beri kultum, ya kultum boleh ngisi. Tapi terus sholat tarwih, maaf, saya tidak bisa ikuti sholat tarwih karena sholat tarwih saya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lagi gitu tak? Orang ngomong, saya sedang ada perlu, ngapusi. Besok pamit mana? Lah kok perlu terus kowe? Nah, kalau dikatakan, maaf saya tidak bisa mengikuti karena sholat tarwih saya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sedang di sini kan 4 rakaat salam. Akan tidak bisa mengikuti, ya sudah tidak ikut. Dan tidak boleh memaksa. Aku tuh melu, wong ora tarwih ora apa-apa kok apa meneh. Ya, masih sholat tarwih berbeda aja.
Andai kata kita Ramadan puasa ajek tidak tarweh apa dosa toh? Sekarang kita tarweh sregep ora poso apa dosa? Justru kalau kembali pada hadis tadi, halaman 8 tadi, sebaik-baik sholat di rumah kecuali sholat wajib. Ya kita sholat tarwih di rumah ya baik. Lah mengko diarani ora tarwih, sing ngarani sapa? Bukarani tonggo-tonggo ki, oh berarti sholatmu karena tonggo. Mung diarani ora tarwih kamu sakit hati gitu. Tarwih itu untuk Allah, mengarani aku ora tarwih boleh saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selalu tarwih di masjid. Malam pertama banyak yang ikut, malam kedua yang ikut lebih banyak lagi. Malam ketiga atau keempat Nabi malah nggak datang. Sampai subuh sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kami semuanya sahabat menunggu tapi engkau nggak datang." Saya tahu, kata Nabi. Saya bukan sakit, bukan pergi. Saya tahu memang sengaja tidak datang. Khawatir kalau sholat ini kamu anggap wajib. Ya. Sekarang kan banyak tuh orang yang menganggap tarwih itu wajib. Nek sholat 5 waktu masjidnya kosong. Ya enggak? Tapi sholat tarwih kebak. Malah kadang-kadang ditambahi tambahi terup di depannya itu karena kebak nek tarwih. Padahal Nabi waktu diwajibkan lah kok malah wajib ke dhewe ya. Nah, itu maka luruskan niat. Inna sholati lillahi rabbil alamin. Saya sholat tidak tarwih di masjid, saya di rumah tarwih. Ya, maka orang mengatakan tidak peduli. Ya, nah, jadi sholat tarwih itu kalau menurut hadis tadi di rumah lebih baik daripada di masjid. Apalagi ketika khutbah kita dilarang bicara, kemudian ada jamaah yang wiridan atau zikir sampai menjelang iqomah. Nah, kuwi berarti orang ngrungokke to. Orang ngrungokke khutbah to. Nah, yang lebih afdol kalau khatib mulai berkhutbah itu mendengarkan khutbah, bukan wiridan zikir sendiri orang ngrungokke khutbah. Nah, jadi di situ tuh khutbah supaya didengarkan. Bukan kamu tuh di situ sibuk sendiri tidak mendengarkan khutbah. Ya, enggak boleh begitu.